Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan apabila Engkau begitu mengasihi kami dan kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ketika kami boleh kembali datang beribadah pada pagi hari ini, kembali kami diingatkan betapa Engkau Allah yang begitu mulia, yang seharusnya menjadi yang utama dan terutama di dalam kehidupan kami. Bela sungguh ya Tuhan, ketika kami menjalani hidup ini, hidup kami boleh terarah hanya sungguh untuk menyenangkan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Allah Roh Kudus boleh menolong setiap kami. Bela sungguh firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan renungkan ini boleh menolong kami, membentuk kami, meneguhkan iman kami, memberikan penghiburan untuk kami hidup di dalam dunia ini menyenangkan memuliakan nama Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, shalom. Sungguh kita bersyukur apabila hari ini kita boleh dikumpulkan untuk beribadah bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini. Dan kita bersyukur apabila ini merupakan minggu pertama untuk kita memulai minggu musik. Dan kalau kita melihat tema-tema yang diangkat, ini merupakan sebuah ajakan bagi kita untuk dapat melihat pujian itu dapat merupakan menjadi sarana di mana iman kita dapat dibangun dan kehidupan kita pun dapat disembuhkan. Oleh sebab itu mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 42 nomor 6 ya. Mazmur 42 nomor yang ke-6. Baik, jika Bapak Ibu sudah mendapatkan, karena ini cuma satu ayat saja, maka saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita baca ayat ini dengan lantang. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Terpujilah nama Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku?
Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Saudara sekalian, pada tanggal 7 Mei 1824 itu merupakan malam yang sangat bersejarah di kota Vienna, Austria. Saudara sekalian, saat itu gedung teater Cannetor penuh sesak dihadiri oleh begitu banyak orang. Semua mata tertuju saat itu bukan hanya ke panggung, bukan hanya kepada musik yang disajikan, tetapi kepada sosok komponis yang sudah ditunggu-tunggu saat itu. Siapa dia? Dia adalah Ludwig van Beethoven. Saudara, siapa yang tidak tahu Beethoven? Dia adalah seorang music giant, raksasa musik yang begitu tersohor, yang begitu terkenal. Namun pada malam itu sesungguhnya bukanlah malam yang seperti diharapkan oleh bagi banyak orang, termasuk bagi Beethoven sendiri. Oleh karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena the music giant ini, the Beethoven ini sendiri sedang mengalami atau sudah mengalami tuli total. Saudara, bagi yang bisa bermain musik, apa yang menjadi modal pemusik selain talentanya? Kupingnya, telinganya. Bagaimana seseorang bisa memainkan musik, menikmati musik, tahu tunnya kalau kita tidak memiliki pendengaran yang buruk. Atau dapat dikatakan lebih parahnya tuli total. Namun pada konser saat itu, Beethoven itu bersikeras untuk memimpin orkestra membawakan simfoni nomor 9 karyanya. Sebuah mahakarya yang ia ciptakan dari dunianya yang sepi pada saat itu. Ia berdiri di panggung, mengayunkan tangannya dengan penuh semangat. Namun Bapak Ibu sekalian, tempo yang ia berikan itu tidak sejalan dengan birama musik yang sebenarnya dimainkan. Dengan kata lain, ketika konser ini dijalankan, baik Beethoven ataupun tim orkestra yang memainkan saat itu tidak sinkron Bapak Ibu sekalian. Saat itu para musisi sudah diperintahkan untuk apa? Abaikan saja, ikuti dirijen yang sesungguhnya. Namun Beethoven saat itu terlarut dalam musik yang hanya bergema. Di mana? Di dalam kepalanya saja. Sampai tibalah bagian akhir yang legendaris dari simfoni nomor 9 itu. Ode to Joy. Yang mungkin kita familiar dengan lagu, dengan musiknya seperti berikut ini. Baik, saya coba ya. Ya, saya tahu kita familiar dengan pujian yang barusan. Atau kita sering nyanyikan di KPPK, sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Wah, itu merupakan sebuah puncak pujian yang megah tentang apa? Persaudaraan dan sukacita ilahi, di mana lagu ini lahir dari seorang pria yang sudah tidak bisa lagi mendengar suara manusia. Saudara, ketika nada terakhir ini dimainkan, semua penonton meledak. Dia sedang ngapain dan dia sedang di mana? Dia tetap melihat orkestra yang ada di hadapannya. Karena apa? Karena dia tidak mendengar sama sekali setiap tepuk tangan standing ovation yang diberikan oleh orang-orang tersebut. Melihat kondisi tersebut Bapak Ibu sekalian, seorang penyanyi muda yang bernama Caroline Unger dengan lembut memegang lengan Beethoven, membalikkan dia dan melihat pada akhirnya gelombang pujian yang tidak dapat dia dengar tersebut. Sekeras apapun orang bertepuk tangan, wah mungkin ada kata-kata cuit atau wah bagus sekali keren, dia tidak dapat mendengar. Saat itulah sang maestro ini akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Saudara, malam itu meninggalkan sebuah pertanyaan yang menggema hingga hari ini. Bagaimana mungkin sukacita yang besar itu lahir dari penderitaan yang paling sunyi?
Pujian macam apa yang bisa lahir dari keterbatasan yang begitu dalam? Saudara, pertanyaan ini juga mungkin keluar dari mulut kita ketika kita mengalami pergumulan. Bagaimana mungkin kita menyanyikan pujian kepada Tuhan ketika hati kita sedang berkeping-keping hancurnya? Bagaimana kita dapat menaikkan pujian di hadapan Tuhan ketika mungkin air mata menjadi makanan kita siang dan malam? Bukankah ini sebuah kebohongan, kemunafikan terhadap diri sendiri atau kepada Tuhan ketika kita menaikkan pujian tapi hati dan perasaan kita sedang gundah gulana? Atau mungkin di antara kita ada yang bertanya, apakah pujian ini benar-benar membawa manfaat yang konkret bagi hidup kita yang sedang berat? Saudara, gaung dari pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya sudah bergema sejak dahulu yang diwakilkan oleh Mazmur yang tadi kita baca dalam Mazmur 42 nomor yang ke-6 tadi. Saudara, Mazmur 42, sedikit kita melihat konteks latar belakang dari Mazmur ini merupakan sebuah puisi yang lahir dari apa? Rasa kehilangan. Saudara, dikatakan di ayat yang ketiga, jiwa mereka itu haus kepada Allah yang hidup. Dan kerinduan ini diperparah, ada cemoohan orang-orang yang ada di sekitar mereka yang mengatakan demikian. Hidupmu sudah begitu susah, di mana Allahmu? Saudara, coba kita bayangkan di posisi mereka. Di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita sedang mengalami carut-marut dalam kehidupan kita, kita berada dalam titik terendah kita, kemudian tidak perlu ngomong orang yang seiman. Orang yang tidak seiman datang kepada kita terus mengatakan demikian. Mana Tuhanmu? Mana Tuhan yang kau sembah itu? Mana Tuhan yang kau sembah setiap hari Minggu itu, yang kau setiakan itu dalam hidupmu? Apa yang menjadi respon kita? Saudara, mungkin 1, 2, 3 kali kita masih kuat. Tapi lama-kelamaan doa kita tidak terjawab. Mungkin kita sudah mempertanyakan apakah Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang benar. Saudara, ini adalah sebuah krisis iman yang sangat mendalam yang dialami oleh Bani Korah saat itu. Di tengah kegelapan inilah sang pemazmur pada akhirnya melakukan sesuatu yang luar biasa. Di dalam Mazmur ini apa? Ia berbicara kepada dirinya sendiri. Di ayat 6 dikatakan apa? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, coba kita perhatikan dialog ini dengan baik-baik. Di sini ada 2 suara. Ya, suara yang pertama adalah suara jiwa yang tertekan, gelisah dan tenggelam di dalam kesedihan. Ini adalah suara perasaan, suara keadaan. Ya, namun ada suara kedua yang bangkit melawan pada saat itu, yaitu adalah suara iman. Suara iman yang tidak menyangkal realitas penderitaan. Ia justru bertanya, mengapa engkau tertekan? Ia mengakui adanya kegelisahan di jiwa seseorang saat itu. Setelah dia mengakui, apakah dia menyerah? Tidak menyerah, Bapak Ibu sekalian. Ia tidak menyerah, justru pemazmur ini di dalam dialog dalam batinnya dia katakan apa? Berharaplah kepada Allah. Ini bukan sebuah saran yang sepoi-sepoi yang lembut. Ini adalah sebuah perintah iman kepada jiwa yang sedang apa? Sedang goyah. Saudara, dialog ini mengajarkan kita sebuah hal yang sangat fundamental. Apa itu? Iman yang alkitabiah bukanlah ketiadaan perasaan negatif, melainkan sebuah perjuangan di tengah perasaan tersebut. Pujian yang sejati seringkali bukanlah luapan sukacita yang spontan, melainkan sebuah keputusan iman yang berani untuk berharap dan bersyukur bahkan ketika jiwa kita masih terasa tertekan. Saudara, dari dialog batin inilah kita akan menarik 3 prinsip pujian yang membangkitkan iman. Karena apa? Karena yang pertama, pujian itu lahir dari apa? Pergumulan yang nyata. Pujian itu lahir dari pergumulan yang nyata. Mungkin ada di antara kita sudah bertanya demikian. Bagaimana mungkin kita bisa menyanyikan pujian kepada Tuhan ketika hati kita hancur berkeping-keping?
Dan air mata telah menjadi makanan kita siang dan malam. Dan hal itu juga pernah dikatakan oleh pemazmur, yaitu Raja Daud. Saudara, pertanyaan ini sangat menyentuh inti dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia beriman yang hidup di dalam dunia yang sudah rusak. Alkitab justru memberikan jawaban yang sangat-sangat radikal. Bahkan di luar dugaan banyak orang. Saudara, bahkan hal ini sangat bertentangan dengan spiritualitas modern yang dangkal saat ini, di mana pujian yang paling otentik seringkali diasosiasikan dengan pujian yang sudah selesai mengalami pergumulan. Setelah selesai pergumulan, wah baru kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pujian yang sejati seringkali lahir di tengah-tengah badai itu sendiri. Kita lihat dari Mazmur nomor 42 tadi. Pemazmur tidak memulai dengan semuanya baik-baik saja. Dia tidak memulai dengan everything's fine, everything okay. Ia justru memulai dengan sebuah pertanyaan yang menusuk. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Saudara, ini merupakan kata-kata yang memberikan ruang. Bagi apa? Ratapan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Saudara, di dalam budaya yang saat ini kita sedang jalani dan hidupi, termasuk juga di dalam gereja. Kita seringkali apa? Takut dianggap kurang beriman jika kita mengakui bahwa kita sedang apa? Bergumul. Kita makanya kalau di gereja itu tampil sok kuat, penuh sukacita, ya. Coba di make up dengan senyuman yang begitu luar biasa. Apalagi jika ada WL yang mengatakan demikian. Ada sukacita hari ini. Berat jawabnya ya. Padahal keadaan lagi banyak susahnya. Apalagi ditambah, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memuji memuliakan Tuhan. Tanggalkan semua bebanmu di luar sana. Puji Tuhan. Habis pulang dari gereja ini, pikul lagi bebanmu. Saudara sekalian, kita melihat bahkan di ruang ibadah seperti ini, di tahta Allah yang penuh kasih karunia, Tuhan tidak pernah bilang apa? Tanggalkan bebanmu. Yang Tuhan Yesus katakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini, kalau kita saat ini masih terstigma, orang Kristen itu harus kuat, harus penuh sukacita, harus optimis senantiasa. Saudara sekalian, kita bisa melihat dan merujuk dari apa yang dialami oleh pemazmur. Oleh sebab itu seorang teolog yang bernama Marvadon itu memperingatkan bahaya dari pujian yang hanya menggunakan lagu-lagu ceria yang dipakai dalam ibadah. Karena apa? Karena itu bisa sangat merusak emosional para penyembah, karena ini dapat menutup atau menyangkali ruang realitas keraguan serta perasaan ditinggalkan oleh Allah yang dapat dialami oleh orang percaya di masa-masa sulit. Ini sangat berbahaya. Bukan tidak boleh, tetapi lagu-lagu yang hanya terfokus kepada lagu-lagu yang ceria, yang hanya berfokus kepada optimisme belaka, itu pada akhirnya dapat menutup ruang di mana seseorang itu dapat mengeksplorasi jiwanya yang sedang bergumul di hadapan Tuhan. Saudara, pujian yang alkitabiah seperti yang dicontohkan dalam Mazmur justru merangkul seluruh spektrum emosi manusia. Ia memberi kita izin untuk menjadi apa? Rapuh di hadapan Tuhan. Pujian sejati tidak berkata, aku tidak merasa sakit, saya kuat. Melainkan, meskipun saya merasakan sakit, Engkau tetap Allah. Sekalipun saya menderita, Engkau tetap Allah. Setidaknya ini yang dapat disaksikan dari kehidupan seorang yang bernama William Cowper. Saudara, Cowper adalah salah satu penulis himne terbesar dalam sejarah gereja. Namun hidupnya ditandai oleh perjuangan seumur hidup dengan apa? Depresi klinis yang parah. Jadi kalau untuk urusan mental health bukan zaman ini doang Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi saat itu pun Cowper mengalami depresi klinis yang sangat parah. Ia kehilangan ibu pada usia 6 tahun. Ia mengalami perundungan atau yang kita kenal bully di sekolah. Dia menderita beberapa gangguan mental yang membuatnya berusaha untuk apa? Bunuh diri.
Yang lebih tragis lagi, depresinya ini juga masuk di dalam ranah spiritual. Di mana ia selalu merasa bahwa ia telah melakukan dosa yang besar. Dia selalu didakwa dan tidak ada pengampunan bagi dirinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang penulis himne yang terkenal ini mengalami sesuatu hal yang mungkin di antara kita juga ada alami. Atau di zaman ini sedang dialami yang bernama mental health. Saudara, namun di jurang keputusasaan inilah beberapa himne yang paling mendalam tentang kedaulatan, tentang kebaikan Tuhan itu lahir. Salah satu yang dia tulis dan sangat menguatkan begitu banyak orang, yaitu judulnya God Moves in a Mysterious Way. Yang ditulis pada tahun 1773 di saat dia dalam titik terendah ingin mencoba membunuh dirinya sendiri di sungai. Saudara, lirik dari lagu ini kalau kita pulang kita bisa dengarkan. Ini satu lagu yang sangat baik. Bahkan saya pun ketika mendengarkan ini kayak himne modern begitu ya. Tidak himne yang cukup jadul gitu ya. Sangat bisa dinikmati. Kurang lebih pujiannya seperti ini. Saudara, lirik ini mengatakan apa? Hai orang kudus yang gentar, kuatkan hatimu. Awan yang begitu kau takuti, penuh dengan belas kasihan, akan pecah menjadi berkat di atas kepalamu. Dan kalau kita melihat the whole lagu ini adalah lagu yang sangat menguatkan. Lagu yang sangat luar biasa, menguatkan orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita melihat pada bagian ini. Kita melihat himne-himne dari Cowper ini tidak lahir dari optimisme yang naif. Tidak lahir dari sebuah positivisme yang mengatakan bahwa saya kuat di hadapan Tuhan, saya harus kuat. Tetapi lagu-lagu yang keluar dari tulisan itu dari kehidupannya, dari pergulatan imannya yang brutal dan nyata. Penderitaannya yang luar biasa itu tidak membatalkan apapun. Tetapi justru sebaliknya meneguhkan kesaksian imannya yang otentik dan nyata. Saudara, yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita yaitu adalah pergumulan apa yang saat ini sedang kita hadapi? Apa yang kira-kira kita coba sembunyikan dari pandangan orang lain, bahkan diri kita sendiri? Ada kalanya kita sendiri pun denying dengan apa yang kita alami Bapak Ibu sekalian. Apakah itu kesulitan finansial yang mungkin tidak kunjung selesai. Konflik relasi atau mungkin pergumulan batin berupa kecemasan, ketidakpastian akan masa depan. Pertanyaannya itu adalah beranikah kita membawa seluruh itu semua. Kejujuran dan keluh kesah itu di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, seperti yang ditunjukkan oleh pemazmur, dia dengan berani mengungkapkan setiap keresahan dan ratapannya. Karena sesungguhnya, jikalau kita membuka kesempatan jujur di hadapan Tuhan, berani apa adanya di hadapan Tuhan, pujian yang otentik dan nyata itu lahir dari perjalanan iman kita bersama Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan di awal. Apa Bapak Ibu sekalian masih ingat? Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Siapa yang tulis lagu itu? Orang lain. Bukan kita. Tapi bisa nggak lagu itu menjadi lagu kita? Yes, bisa. Di saat kita benar-benar jujur di hadapan Tuhan. Di saat kita sedang merasakan kerapuhan dan putus asa. Kita dengan apa adanya di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Saya yakin Tuhan selalu menolongku. Sehelai rambut di rambutku tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau kita mau jujur apa adanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian,
Hal ini menolong kita untuk masuk kepada poin yang kedua. Apa itu? Pujian adalah pilihan iman. Bukan sekedar perasaan. Dan kemudian ada lagi yang bertanya di antara kita pada pagi hari ini. Oh, mungkin kalau kita saat ini memilih iman bukan sekedar perasaan, bukankah memuji Tuhan saat kita tidak merasakannya adalah sebuah kemunafikan? Bukankah kita hanya membohongi diri sendiri dan Tuhan dengan kata-kata yang kosong? Saudara sekalian, sesungguhnya perkataan-perkataan dan pertanyaan-pertanyaan ini adalah satu hal yang wajar. Karena kita saat ini hidup di dalam budaya yang apa? Meninggikan perasaan sebagai kebenaran tertinggi. Perasaan sebagai kebenaran tertinggi. Oh, kalau datang gereja, kalau saya mood, saya nyanyi. Kalau saya nggak mood, saya nggak nyanyi, gitu ya. Oh, kalau yang WL ini, kalau yang main musik ini, kalau khotbah yang khotbah ini dan itu, aduh, kalau saya mood, saya nyanyi. Kalau enggak, ya udah. Saya cukup datang, diam, pokoknya sudah bergereja. Saudara sekalian, Mazmur 42 menawarkan paradigma yang berbeda. Pujian itu bukanlah puncak dari perasaan kita, tetapi itu merupakan apa? Tindakan akan kehendak kita. Pujian bukanlah puncak dari perasaan kita, tetapi tindakan dari kehendak kita. Saudara, kita melihat di dalam pemazmur dikatakan apa? Setelah dia mengakui pergumulannya, pemazmur itu tidak membiarkan perasaannya itu menjadi kata akhir. Dia membuat sebuah pilihan. Dia katakan apa? Berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Ini adalah inti dari pujian yang membangkitkan iman. Pujian menjadi sebuah tindakan kehendak. Sebuah pilihan sadar untuk mengalihkan apa? Fokus dari masalah kepada pribadi Allah. Kalau kita mematokkan pujian itu berdasarkan perasaan kita, maka yang kita alami dan hadapi apa? Cuaca yang berubah-ubah seperti belakangan ini, ya. Awalnya terang, 10 menit kemudian gyur hujan gitu ya. Belum lama lagi setelah awannya gelap, ada satu cahaya. Oh, ada harapan bisa jemur baju gitu ya. Tapi kenyataannya habis itu hujan lagi. Saudara sekalian, itulah kalau kita menjadikan perasaan kita menjadi patokan standar kita memuji Allah. Saudara, kalau kita hanya meletakkan standar itu di perasaan kita, maka yang terjadi adalah apa? Jangan harap kita akan terbangun. Jangan harap kita akan ditransformasi. Karena pujian itu didasarkan pada sebuah pilihan iman yang berakar pada kebenaran tentang siapa Allah. Maka kita dapat memujinya bahkan di tengah badai. Kalau kita tahu siapa Allah, sekalipun hidup kita bergelora, kita tetap bisa memuji Tuhan. Dan hal ini yang dapat kita saksikan di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai yang ke-19. Saudara, kalau kita melihat dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 dikatakan apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun tidak mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini merupakan sebuah penggambaran yang betul-betul tragis, betul-betul kering, dan tidak ada harapan sama sekali. Tetapi kita melihat di dalam Habakuk 3 ini, khususnya di ayat 19, kita dapat menyaksikan sebuah pernyataan iman. Dia katakan apa? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini adalah sebuah keputusan, bukan reaksi. Ini adalah sebuah keputusan. Reaksi sebabnya apa, akibatnya apa. Tapi keputusan, sekalipun kita tahu akibatnya apa, kita tetap memutuskan untuk taat. Di sini kita bisa melihat apa Bapak Ibu sekalian, sukacita Habakuk tidak lagi bergantung pada berkat Tuhan. Sukacitanya berakar pada Tuhan sang pemberi berkat. Imannya matang dari iman yang membutuhkan bukti menjadi iman yang merupakan bukti itu sendiri. Seringkali kita ingin membuktikan iman, ya, mencari bukti
Tetapi kalau kita menjalani hidup yang otentik di hadapan Tuhan, iman kita dapat menjadi bukti itu sendiri. Dengan kata lain, sekalipun hidup kita bergelora, perasaanku yang bergejolak itu bukan akhir dari segalanya. Kebenaran tentang siapa Engkau, ya Tuhan, itu lebih nyata daripada apa? Perasaanku. Saudara, dalam menghadapi situasi sulit yang saat ini sedang kita alami, penting sekali untuk kita merenungkan kebenaran-kebenaran hakiki tentang siapa Allah, karakter Allah. Kebenaran-kebenaran akan Allah itu harus menjadi jangkar iman kita. Dasar yang kokoh untuk memilih bersukacita di dalam Dia, terlepas apapun yang kita alami, badai emosi apapun yang kita alami. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, kita punya Allah yang berdaulat. Apa artinya punya Allah yang berdaulat? Dia memegang kendali penuh atas segala sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk, dan Dia memiliki rencana yang sempurna. Ingat, kita punya Allah yang maha baik. Kebaikannya itu tidak bergantung pada keadaan kita. Dia adalah sumber dari segala kebaikan, dan setiap pemberian yang baik itu datang daripada Tuhan. Ingat, kita punya Allah yang maha kasih. Kasihnya adalah tanpa syarat dan rela berkorban. Dan kasih ini terbukti dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan ingat, kita punya Allah yang setia. Dia selalu menepati janjinya. Janji-janjinya di dalam firman, ya dan amin. Dan kita punya Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mampu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta dan bayangkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika hidup kita dalam penderitaan, pergumulan, kita mungkin sedang tidak mood di dalam memuji Tuhan. Ingatlah karakter akan kebenaran Allah ini. Dan kita ambil sebuah keputusan. Saya memuji menyembah Tuhan bukan berdasarkan perasaanku, tetapi karena Allah dan karakter-karakternya yang memang layak terima segala pujian. Maka kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Setelah kita dapat mengambil sebuah keputusan untuk memuji Tuhan, di situ kita dapat melihat bahwa pujian itu membuka jalan untuk mengalami apa? Kehadiran dan pertolongan Allah. Mungkin di antara kita ada kemudian yang bertanya demikian. Kalau begitu, oke, saya memuji Tuhan. Tetapi apa gunanya secara praktis dalam hidup saya? Apakah itu benar-benar mengubah situasi saya? Atau itu hanya sebuah latihan mental untuk membuat kita merasa lebih baik sesaat. Saudara, memang ada penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang bernyanyi itu sangat baik buat pernapasannya dan juga secara tidak langsung mengatur ritme jantungnya, gitu ya. Makanya ketika orang mengalami pergumulan, ya, kalau misalnya orang-orang di luar sana mengajarkan, kamu harus meditasi dan lain sebagainya. Kalau menjadi orang Kristen kamu harus bernyanyi, itu sangat mempengaruhi apa? Ritme jantung kita. Wah, habis nyanyi orang feel good ya. Saya juga percaya setiap kita kalau kita sungguh-sungguh bernyanyi ketika datang beribadah, kita juga keluar apa? Feel good ya. Kita enak rasanya perasaannya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Alkitab dengan tegas menjawab bahwa pujian itu lebih dari sekedar terapi psikologis. Pujian adalah tindakan rohani yang kuat secara aktif, mengundang kuasa dan kehadiran Tuhan itu ke dalam keadaan kita saat ini. Dan setidaknya kita dapat lihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 22. Kita dapat melihat ini dari kehidupan Raja Yosafat. Saudara, apa yang kita pikirkan sebagai raja atau jenderal perang ketika kita menghadapi sebuah peperangan yang besar? Tentunya kita sudah mempersiapkan peperangan itu dengan tentara-tentara yang luar biasa. Tentara-tentara elit yang akan kita taruh di depan. Tetapi kita melihat Yosafat pada bagian ini. Dia menempatkan barisan yang terdepan itu paduan suara, Bapak Ibu sekalian ya. Paduan suara itu sama halnya dengan misi bunuh diri. Tetapi kita lihat di sana. Dikatakan ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan puji-pujian, Tuhan membuat penghadangan terhadap Bani Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, kemenangan Tuhan ini secara langsung terkait dengan dimulainya pujian. Saudara, pujian bukanlah perayaan setelah kemenangan. Bukan. Itu adalah jalan kemenangan itu sendiri. Kita boleh menaikkan pujian di hadapan Tuhan ketika hidup kita baik-baik saja, ketika masalah sudah selesai. Tetapi
Di bagian firman Tuhan yang lain justru menunjukkan pujian itu adalah jalan kemenangan itu sendiri. Saudara tidak berhenti sampai di situ. Setidaknya kesaksian dari penjara Romawi di Filipi yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26 juga kembali memberikan kita kekuatan apa pentingnya kita menaikkan pujian di mana kehadiran Tuhan sungguh nyata di sana. Di sana Paulus dan Silas dipukuli secara brutal, kaki mereka dipasung, dikurung di dalam kegelapan penjara yang begitu dalam. Tetapi di situ kita melihat firman Tuhan dengan jelas mengatakan apa? Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Apa yang terjadi saat itu? Gempa bumi yang dahsyat, kemudian mereka punya kesempatan untuk lari. Tapi apakah mereka lari? Mereka tidak lari, Bapak Ibu sekalian. Tetapi di saat-saat mereka sedang mengalami titik terendah, mereka memuji Tuhan. Satu hal yang menjadi buah dari pujian itu, sipir penjara bersama dengan keluarganya menjadi milik Tuhan. Saudara, kisah-kisah ini menunjukkan betapa tindakan memuji Tuhan secara sengaja, bahkan ketika keadaan terlihat mustahil dan menyakitkan, itu dapat mengubah perspektif kita. Apa saat ini yang menjadi peperangan kita? Peperangan Anda saat ini mungkin adalah masalah keuangan, penyakit yang tidak kunjung sembuh, masalah hubungan, atau mungkin pergolakan batin. Mungkin penjara kita saat ini adalah perasaan terperangkap, putus asa, tidak berdaya. Kita lihat dan belajar dari Yosafat. Dia memulai memuji Tuhan, bahkan kemenangan itu sendiri belum terlihat. Kita belajar dari Paulus dan Silas, ketika dia memuji Tuhan, penjara itu yang tertutup mustahil untuk dibuka menjadi terbuka. Saudara sekalian, pujian yang tulus dan disengaja, yang lahir dari iman yang mendalam, itu adalah deklarasi kepercayaan bahwa Tuhan itu lebih besar dari setiap tantangan. Ini adalah tindakan apa? Proaktif yang menggeser fokus dari masalah kepada Allah. Dari ketakutan kepada iman. Dari keputusasaan kepada pengharapan. Saudara, ini adalah panggilan untuk percaya bahwa Tuhan sudah bekerja dengan ajaib. Dan pujian adalah kesempatan kita menyaksikan campur tangan Tuhan. Saudara sekalian, Mazmur 42 tidak berakhir dengan sebuah resolusi yang mudah. Di sini kita melihat kalau kita tetap masih membuka Alkitab kita, di situ pemazmur harus kembali mengulangi dialog batinnya, Bapak Ibu. Dan ini mengajarkan kita bahwa perjuangan iman itu adalah sebuah proses. Tidak instan, tapi yang paling penting kita menjalaninya dengan setia bersama dengan Tuhan. Namun di tengah-tengah proses itu, satu hal yang menjadi penghiburan dan kabar baik bagi setiap kita, bahwa Injil itu menjadi sauh bagi kita. Di saat kita melihat bahwa kita harus apa adanya, karena pujian yang apa adanya itu berasal dari situasi yang nyata. Injil memberi kita izin untuk jujur dalam pergumulan kita, karena Kristus sendiri telah berseru dalam penderitaannya. Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi apakah Yesus benar-benar tidak taat kepada Bapa? Justru di tengah-tengah kekelaman hati perasaannya saat itu, dia berseru kepada Allah. Di saat kita melihat bahwa memuji Tuhan itu adalah sebuah keputusan, Injil memberi kita kekuatan untuk memilih iman di atas apa? Perasaan. Karena apa? Status kita aman di dalam kebenarannya. Bukan dalam emosi kita. Emosi kita tidak bisa memvalidasi, dan itu merupakan tipuan yang seringkali dialami oleh orang percaya. Saudara, kita melihat ketika kita aman dalam kebenarannya, kita sadar kita adalah anak Tuhan, kita dikasihi, kita disayang, kita diterima apa adanya kita. Oleh sebab itu kita semua menjadi anak-anak tebusan yang suatu saat nanti akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Dan hal yang ketiga tadi kita melihat,
Ketika kita menaikkan pujian, wah, kita akan melihat satu karya yang luar biasa di mana Tuhan berkarya di sana. Tapi di sini Injil kembali semakin meyakinkan kita bahwa pertolongan terbesar, kuasa kebangkitan dan kehadirannya yang kekal itu sudah menjadi milik kita. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Supaya setiap kita tidak perlu mengalami mati. Kita semua suatu saat nanti akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Saudara, pujian tidak berjanji untuk menenangkan badai di sekitar kita secara instan. Tapi ia berjanji menenangkan badai di dalam kita dengan mengingatkan kita pada Injil. Kabar baik tentang Allah yang berkuasa atas segala badai. Semoga seperti pemazmur, Bapak Ibu, kita dapat belajar untuk berdialog dengan jiwa kita sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan di tengah segala tekanan dan kegelisahan itu, kita dapat berkata dengan iman yang berakar pada Injil. Kita baca bersama-sama. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara sekalian, saya tidak tahu apa yang saat ini menjadi pergumulan setiap kita. Tapi saya undang kita semua untuk menundukkan kepala kita. Apa yang kita alami hanya kita dan Tuhan yang tahu. Apakah di antara kita mungkin sedang mengalami pergumulan dalam hal ekonomi? Kita mengalami pergumulan dalam relasi kita. Mungkin dengan pasangan kita. Mungkin dengan anak-anak keluarga kita. Atau mungkin kolega, rekan kerja, teman kita sekolah. Atau mungkin di antara kita ada yang sedang bergumul dengan dosa-dosa pribadi. Yang rasanya, Tuhan saya mau bangkit. Tapi rasanya terus jatuh, terus jatuh, terus jatuh. Sampai rasanya, aduh saya udah bohong Tuhan sama dosa-dosa saya. Kita datang di hadapan Tuhan. Akui jujur di hadapan Tuhan apa adanya diri kita. Dan ingatlah, kita punya Allah yang besar. Allah yang berdaulat. Allah yang mengasihi. Allah yang maha kuasa. Allah yang mengasihi kita padanya. Ambillah sebuah keputusan. Apapun keadaanku saat ini ya Tuhan, aku mau tetap memuji Engkau. Hatiku percaya Engkau punya rancangan yang indah. Hatiku percaya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Karena saat ini Dia mengundang setiap kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beruran berat. Aku mau memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Jadikan ini menjadi pujian iman kita di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, Engkau yang jauh lebih menilik hati dan kehidupan kami saat ini. Mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul dengan berat ya Tuhan. Sampai rasanya sudah tumpul.
Tuhan, ingatkan kembali Engkau sedetik pun tidak meninggalkan anak-anak-Mu ini. Engkau mengasihi mereka. Dan biarlah mereka kembali disadarkan. Kami semua dapat melihat kehadiran dan keagungan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kami sama seperti Elia ya Tuhan. Mungkin kami tidak melihat langsung karya Tuhan, tapi kami mungkin merasakannya dari angin sepoi-sepoi. Hal-hal sederhana dalam kehidupan kami ya Tuhan, di mana pemeliharaan-Mu sempurna, di mana kasih-Mu begitu indah dan ajaib. Buka mata iman kami ya Tuhan. Dan kami mau mengambil keputusan apapun keadaan kami. Engkau tetap Allah yang kami sembah. Terima kasih untuk hari ini. Patrikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Karena kami rindu menyenangkan memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin.